Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kepada yang non muslim saya ucapkan salam sejahtera, Tuhan memberkati. Pasti terkabul wasilah ilmu RDAY. Yuk terus semangat, pasti terkabul. Oh, Medan. Iya. Nah, ibu asli Medan. Iya, Pak Haji. Suami Jawa Solo. Jawa Solo. Nah, itu ibu bisa ketemu sama suami di mana jodohnya? Dulu saya kerja Pak Haji sama orang. Nah, dia suka nganterin gas kita Pak Haji. Ibu kerja sama orang. Iya. Terus? Jadi yang punya rumah itu yang nganterin gasnya itu dia Pak Haji. Oh, dia. Iya. Terus ibu kok tertarik sama dia? Apa yang bikin tertarik suami kalau boleh tahu, sehingga ibu kepincut sama dia? Dulu dia itu saya lihat itu kayak mirip adik saya gitu Pak Haji. Oh, mirip adiknya. Iya. Terus? Jadi pas itu saya kena hipnotis, dia tuh yang ngasih-ngasih. Saya mau alap nih Pak Haji. Iya, jadi Suami ibu tuh pasien RDAY. Air galonnya tuh air cebok. Terus? Iya Pak Haji, jadi dia yang nolongin saya, jadi saya kayak ngerasa kayaknya dia itu suka banget sama saya, jadi saya nggak mau ngecewain gitu Pak. Aduh. Iya. Tertipu di depan. Iya, jadi begitu nikah Pak Haji ya, nggak kayak yang saya harapkan. Jadi saya itu kayak bukan kayak gini gitu loh Pak Haji. Jadi Yeah. saya itu kayak gimana gitu ya. Kayak gimana? Ya harapan saya Pak Haji ya dia jadi imam. Saya kan mau alap Pak Haji, Yeah. nikah sama dia itu kan masuk ya agama dia. Tapi dia nggak mau sholat, malah saya yang sholat Pak Haji. Oh iya. Iya. Tadinya Pak Haji kalau saya bangunin anak saya sholat Pak Haji, berantemnya sama dia. Oh. Iya. Jadi saya mana ya Pak Haji ya. Kalau buat sekarang ini Pak Haji saya nggak dikasih uang. Saya minta uang sekolah buat anak saya Pak Haji, nomor 2 kan swasta Pak Haji. Saya minta uang sekolah, katanya minta mamamu. Lah saya kan nggak kerja Pak Haji, uang dari mana? Ya. Nah begitu nggak ada uang ya mau nggak mau ya Pak Haji. Anak saya juga Pak Haji kena matel. Motornya ini diambil orang Laki. jalan. Iya Pak Haji. Jadi iya. Matel tuh mata elang. Kalau martil tuh palu, hammer. Baju hammer. Matre tuh istri. Wajar, emang istri mesti begitu. Kalau nggak begitu duitnya suami nggak berkurang. Iya Pak Haji, jadi saya itu ya Pak Haji ya, anak saya kena matel, motor saya kan semuanya jelek Pak Haji. Anak saya lesnya itu saya lesin di Bekasi ini, pengen saya masukin itu Pak Haji, masuk di kedinasan. Nah, jadi saya masukin les di Kartini Pak Haji, lumayan jauh. Jadi kalau misalnya pakai motor jelek, saya kasihan Pak Haji, suka pikiran. Jadi sisa tabungan saya beliin tuh motor Aerox. Nggak taunya di tengah jalan pulang sholat Jumat Pak Haji, dia udah kena matel, HP-nya hilang, sepatu. Oh, belinya kredit? Bukan Pak Haji, saya cash. Kok kena matel? Iya, anak saya di ini kali ya Pak Haji, kata dia kayak begini. Ini motor nggak setoran, kata anak saya. Kredit apaan mah gitu, dia nggak tahu Pak Haji. Padahal saya belinya sama dia. Iya, jadi anak saya kayak orang linglung pulang ke rumah. Saya juga marah Pak Haji, maksudnya udah dibilangin jangan bawa motor itu kemana-mana, jauh-jauh di sini-sini aja gitu. Tetap aja dibawa, akhirnya kayak gitu Pak Haji. Jadi saya itu boro-boro dapat bantuan dari suami, misalnya laporan polisi. Boro-boro Pak Haji katanya percuma, dia cuma ngomong gitu doang Pak Haji. Anak saya yang 4 tahun aja nggak mau ngomong dia Pak Haji. Iya, jadi saya yang bela-bela. Jadi ibu anak pertama laki perempuan? Laki semua Pak Haji anak saya. Laki umur berapa? Yang satu umur 17 tahun, yang pertama. Nomor 1 umur berapa? 17 tahun Pak Haji. Itu apa kegiatannya? Sekolah Pak Haji. Di? Sekolah SMA. Nomor 2? Nomor 2 kelas 3 SMP. Nomor 3? Nomor 3 4 tahun Pak Haji. Oh iya. Nah, ibu tahu RDAY dari mana nih? Dulu kan Pak Haji saya lagi bingung-bingungnya, udah nggak ngerti dah gimana. Udah gitu saya ikut grup sholawat Pak Haji. Grup salawat? Iya. Jadi ketemu di situ sering kobul, saya tanyain, saya telepon, dia telepon saya, dia tunjukin RDAY. Makanya pertama kali saya kesini itu saya dapat mikrofon di atas pencerahan Pak Haji. Saya nanya Pak Haji. Itu pas lagi saya tanya itu tentang tentang usaha suami, tapi ternyata suami saya dia bilang kenapa nggak dapat bulanan gitu ya Pak Haji, nggak ngasih, kata dia investornya narik sahamnya gitu ya, padahal enggak Pak Haji. Iya, jadi dia bohong. Jadi saya kan ngomong Pak Haji juga jadi bingung juga saya sampein kayak begitu. Udah habis
gitu tentang ini juga Pak Haji, tentang rumah saya Pak Haji. Kan itu akses jalan saya kan dipermasalah mulu Pak Haji. Apa? Akses jalan saya, akses jalan arah ke rumah saya. Iya. Nah, udah habis gitu kan dulu kan saya dapat mikrofon kesempatan tanya sama Pak Haji. Udah gitu ini Pak Haji, kata Pak Haji kan ini nanti ada gitu ya Pak Haji ya. Tapi beneran ada loh Pak Haji. Ada apa? Ada akses jalannya, orang perumahan kan bangun perumahan 7 rumah ya Pak Haji. Baru 6 sih, sisa 1. Itu saya dikasih jalan Pak Haji, walaupun dari samping, tapi kan setidaknya saya ada jalan gitu Pak Haji. Oh dulu saya ngomong gitu? Iya Pak Haji. Padahal saya belum pernah ke rumah ibu. Hah? Padahal saya belum pernah ke rumah ibu. Tapi kan Pak Haji kan tahu Pak Haji. Iya padahal saya belum pernah ke rumah ibu. Iya. Ibu nanya, Iya. Pak Haji rumah saya nggak ada akses jalan. Iya. Terus saya bilang apa? Nanti pasti ada akses jalan. Iya, kan rencana kan Pak Haji saya mau jual yang bangun rumah saya sama developer. Kata Pak Haji kan jangan dijual, nanti ada akses jalannya. Saya juga bingung Pak Haji dari mana, sementara ponakannya di sana ngekang saya, aki-aki di sana ngekang saya, nggak tahu lah Pak Haji. Mama saya udah bilang jual aja. Saudara saya semua bilang jual aja. Tapi kan Pak Haji bilang jangan. Saya. Jangan dijual. Iya. Pak Jangan dijual. Nanti pasti ada akses jalan. Pasti nanti ada akses jalan. Iya. Sekarang bener, nggak Ada, dijual Pak dan Haji. ada aksesnya. Ada Pak Haji. Dari perumahannya dikasih. Dari perumahannya dikasih sama developernya Pak Haji. Wow, alhamdulillah. Iya. Berarti ucapan adalah doa. Nah sekarang ibu apa hajatnya? Kenapa nggak diucap-ucap seperti yang saya ngucap? Saya aja manjur, ucapannya maksud ibu nggak manjur? Saya Kan waktu ibu kalau jual, nanti nggak punya aset. Udah jangan dijual. Nanti pasti ada aksesnya. Pasti nanti ada aksesnya. Itu ada aksesnya. Ada, Pak Haji. Sekarang hajat ibu apa kalau boleh tahu? banyak sih Pak Haji. Apa? Saya pengen Pak Haji, rumah saya kan udah bangunan lama Pak Haji, dulu kan borongan, udah bocor-bocor juga, jadi saya juga pengen renovasi. Pasti ada uangnya buat renovasi. Amin, Udah Pak saya Haji. sabdain. Terus Iya, apa amin, lagi? Pak Haji. Udah gitu Pak Haji ya, anak saya biar masuk di kedinasan nantinya Pak Haji. Pasti masuk sekolah kedinasan. Amin. Di mana Pak Haji. sekolah kedinasannya? Dia kan suka kayak transportasi kereta gitu Pak Haji. Ini anaknya lagi bilang kayak begini, Mama nanti kalau misalnya di situ aku masuk, nanti kuliah lagi, aku ngambil di Jepang katanya, tapi saya iyain aja Pak Haji. Iya, jadi Ajarin anaknya biar diterima di Jepang. Kayak anaknya diterima di IPB jalur undangan tanpa tes. Anaknya diterima jadi pramugari, sekarang lagi terbang ke Palu. Ajarin. Ya jadi ini Mbak. Mbak Kemudahan. saya Bu, 42. ya, seperti ibunya Haji Marco. Ibu. Ya. Ibu jadi gini ya Bu, ketika anak saya ingin kerja, jadi apa yang punya kerjaan sama istri saya dilangkahin. Pertama sih sekarang sini dulu ya, ijab kabul sama anak yatim, amin gitu. Dapat pekerjaan di minggu ini, bulan ini dengan gaji terbaik. Gitu. Terus sudah itu karena hari Senin ini mau tes, jadi malam Seninnya itu sama istri saya setelah sholat maghrib itu, sholat isya itu mau tidur, masih pakai mukena dan nggak pakai BH dan celana dalam, itu anak saya dilangkahin 9 kali. Ucapannya sama dengan harap Allah semua yang mengasih penggaya dan masih anak min aminnya rakyat yang barang begitu di Bapak Biswanto, anak saya keterima bekerja sebagai pramugari terbaik atau karyawan terbaik di suatu perusahaan penerbangan dengan gaji terbaik. Jadi besoknya pas mau tes itu istri saya ngelamain nomor 11 itu sama anak saya diginiin, lulus. Ketika anak saya tes, saya ini Bu bayar ini, kasih anak tukang pembersih WC itu waktu pembersih WC itu lagi bersih, saya bilang Pak, maaf tolong ambil anak saya karena anak saya mau kerja, mau diterima kerjaannya sebagai pramugari. Bapak aminin ya anak saya bahwa anak saya diterima. Pas baru itu bilang amin, saya harus kasih uangnya. Karena kata Pak Haji harus ngasih uang ke pembersih WC. Pas jam 2-an itu anak saya nomor 1 nomornya yang keterima pekerjaan. Padahal itu ratusan orang yang cantik tinggi, pinter-pinter. Terus kenapa saya khawatir karena matanya minus dan juga tingginya kurang cuma 106. Jadi alhamdulillah itu kabul karena pertama ijab kabul, kedua dengan ilmu kearifan kearifan dari Pak Haji Biswanto. Jadi kalau anak ibu mau izin
ini Bu, biar pintar suruh pagi-pagi anak mama bacanya sama kata dia, pintar, beasiswa lulus itu. Apalagi ya Bu, kakak Pak Haji 9 kali. Biasanya itu ibu kalau anaknya nggak mau digini sama ibu, Mau sih Pak. mau, Pak, ya, mau. anak mama pasti lulus kedinasan tanpa tes, tanpa harus bayar atau apa. Pokoknya ibu bikin kata-kata yang bagus, misalnya dalam beasiswa, jalur undangan apa aja, pokoknya ibu baik-baik aja. Oh iya Pak. Makasih Pak Haji Marco. Ada lagi? Pak Haji, tanah kapling saya yang di kampung Pak Haji, biar Ya. cepat laku Pak Haji. Nanti ibu tulis alamatnya yang lengkap, tanah kaplingnya, di kertas, di ibu gosok di alat kelamin ibu, sambil ibu tulis di kertas, ambil ibu ngomong. Alat kelaminnya ibu ngomong. Ajarin bos, jual tanah pakai tulisan tanah, nempelin alat kelamin, terus tempelin ke kertas tulisan. Tanah kaplingnya satu kapling atau berkapling-kapling? 2 kapling. Dua kapling. Iya. Memang bisnis jual kaplingan? Bukan. Oh, bukan. Jadi dulu Pernah itu. beli. Iya pernah beli, jadi mau dijual. Jadi sudah pernah dicangkul, ditanemin, nggak pernah diinjak? Di kampung sih saya nggak Oh, di ini. kampung. Iya. Iya. Jadi ditulis di kertas hajatnya, terima kasih tanah kamu sudah menjadi aset saya Selama berapa? selama berapa tahun? Selama 10 tahun? Baru 2 tahun. Baru 2 tahun. Iya. Ya, selama 2 tahun kamu sudah menjadi bagian dari hidup saya, menjadi aset saya. Sudah memberikan kebanggaan, kesenangan bagi diri saya dan keluarga saya. Tetapi saat ini saya sedang memerlukan apa? Uang. Uang untuk membiayai sekolah anak saya, maka saya berniat untuk mengalihkan kepemilikan dirimu tanah ini kepada pemilik yang baru. Dengan pemilik yang baru nanti kamu pasti akan dirawat, dipelihara lebih baik lagi. Kamu akan dipelihara lebih baik dari yang saya lakukan selama ini. Untuk itu kamu harus legowo untuk pindah kepemilikan dari saya kepada pembeli yang baru untuk dirawat, dikelola lebih baik lagi dari yang saya lakukan selama ini. Pasti dibeli oleh pembeli baru, pemilik yang baru minggu ini dengan harga sebutkan 100 juta, 200 juta, 300 juta misalkan, sebut dengan dibayar tunai tanpa ribet, tanpa nawar, prosesnya mudah. Terus ditulis seperti itu. Iya. Karena jauh kan, Iya. kan nggak bisa ke sana. Iya. Nah, ini tulisan ini Kempit. kempit, Iya. dikempit tulisannya ini. Ya, syukur kalau di kampung ada yang bisa moto. Iya. Ada. Tanah kaplingnya itu dikirim ke Saya. ibu, terus di print beberapa printing. Jangan satu langsung sekali, langsung 10 apa 9 apa 19 apa 17. Terus kalau rusak ganti lagi, rusak bikin yang baru lagi. Karena nggak
bisa didatangin itu ya, pakai wasilah foto, kalau enggak sebelum dapat itu pakai kertas tulisan saja enggak apa-apa. Ucapan intinya terima kasih pada tanah sudah menjadi bagian dari hidup kita bisa merawatnya semaksimal ini. Sekarang kita punya hajat untuk apa, pindah beli tanah lagi di sana atau apa, kemudian diijab untuk dia rela legowo untuk pindah ke pemilikan yang nyambung ya. Ya. Sip. Ya, terima kasih Pak. Ya.